two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sekarang kita ingin mempresentasikan tentang sejarah Kesultanan Ternate dan Tidore. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abinaya Yoda, selanjutnya ada Kalila Khairunisa, ada Ferrari Veronica, Wahyu Afandi, sama Yosefa Chelsea. Kesultanan Ternate. Raja-raja yang paling berpengaruh di Kesultanan Ternate antara lain Bab Masyur Malamo, Kolano Sida Arif Malamo, Kolano Marhum, Sultan Ba'abullah, dan juga Sultan Haji Muhammad Usman Shah. Pemimpin pertama Kesultanan Ternate adalah Momole Chiko dengan gelar Bab Masyur Malamo yang menjabat dari tahun 1257 hingga 1272. Letak Kesultanan Ternate sangat strategis karena berada di antara Sulawesi dan juga Papua yang menjadi salah satu jalur pelayaran sekaligus perdagangan terpenting di Nusantara bagian timur. Masa kejayaan. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan Sultan Ba'abdullah. Pada saat itu, Sultan Ba'abdullah berhasil menyingkirkan kekuasaan dari orang Portugis dan juga Maluku Utara. Keberhasilan lainnya yang dilakukan oleh Sultan Ba'abdullah adalah berhasil meluaskan wilayah kekuasaannya hingga ke wilayah Mindanao yang berada di sebelah utara dan di Ambon. Ternate memiliki kekuasaan sebanyak 72 pulau besar dan juga kecil. Kesultanan Ternate juga mencapai kejayaannya dan bidang perdagangan rempah-rempah dan juga kekuatan militernya pada abad ke-13 hingga ke abad ke-19. Masuknya Islam. Menurut Restu Gunawan dalam buku Ternate sebagai Bandar Jalur Sutra pada tahun 1999, Islam masuk ke Maluku pada abad ke-15 Masehi. Raja Ternate pertama yang memeluk Islam adalah Kolano Marhum. Lahir pada 1465 dan wafat pada 1486. Runtuhnya Kesultanan Ternate. Setelah Sultan Ba'abdullah wafat pada 1583, kejayaan Ternate perlahan meredup dan akhirnya jatuh ke tangan penjajah lainnya, yakni Belanda. Beberapa kali dilakukan perlawanan terhadap Belanda dari zaman ke zaman, namun selalu kandas. Sultan Haji Muhammad Usman Shah menjadi pemimpin terakhir Kesultanan Ternate yang memiliki kekuatan politik. Setelah Sultan Usman Shah dimakzulkan atas tudingan pemberontakan pada 23 September 1915 dan diasingkan ke Bandung hingga akhir hayatnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Ternate, yaitu ada Istana Kesultanan Ternate, Masjid Jami Kesultanan Ternate, dan Kompleks Pemakaman Sultan Ternate. Selanjutnya adalah Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore berlangsung dari abad ke-16 sampai abad ke-18 Masehi. Masa ini ditandai dengan wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore yang luas. Kerajaan Tidore berdiri pada tahun 1801. Raja pertama Tidore adalah Sahajati. Ia merupakan saudara raja pertama Ternate Ba'ab Masyur Malomo. Raja Tidore yang memeluk agama Islam pertama kali adalah Ciriliyati dengan gelar Sultan Jamailuddin 1495 sampai 1512. Kemudian Tidore berubah menjadi kesultanan. Setelah Sultan Jamailuddin meninggal pada 1512, Kesultanan Tidore dipimpin oleh Sultan Al-Masyur dari tahun 1512 sampai 1526. Tidore kemudian kedatangan bangsa Spanyol yang disambut dengan baik. Kesultanan Ternate telah terlebih dahulu berhubungan dengan bangsa Portugis. Raja-raja Tidore. Yang pertama ada Sahajati, yang kedua Sultan Jamaluddin tahun 1495 sampai 1512. Yang ketiga ada Sultan Al-Mansur tahun 1512 sampai 1526. Yang keempat ada Sultan Saifuddin tahun 1657 sampai 1689. Yang kelima ada Sultan Muku tahun 1797 sampai 1805. Selanjutnya, kedatangan bangsa Barat. Kedatangan bangsa Barat ketika kekuasaan jatuh ke tangan Sultan Al-Masyur. Pengaruh asing mulai masuk ke Maluku Utara. Pada saat itu,
Portugis dan Spanyol sedang bersaing untuk menguasai kawasan timur Nusantara, sehingga Portugis ingin merebut Tidore dari Spanyol sehingga terjadi beberapa kali peperangan. Pertikaian ini berakhir dengan perjanjian damai. Portugis bersedia menarik armadanya dari Tidore, namun dengan syarat Portugis menarik pasukannya dari Tidore. Namun Tidore harus menjual semua hasil rempahnya kepada Portugis dengan harga seperti yang dibayarkan Portugis kepada Ternate. Masa kejayaan Tidore. Kejayaan Kesultanan Tidore terjadi pada masa Sultan Syafuddin pada tahun 1657 sampai 1689 Masehi. Masa keemasan Kesultanan Tidore juga dirasakan di era kepemimpinan Sultan Nuku pada awal abad ke-19. Sultan Nuku memperluas wilayah kekuasaan Tidore sampai ke Kepulauan Pasifik. Kehidupan politik kerajaan Tidore dapat dianggap mapan dengan struktur pemerintahan yang telah diteratur. Selain itu, Sultan Nuku dikenal paling gigih dan sukses melawan Belanda. Selama bertahun-tahun, Sultan Nuku bahkan dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda. Serangkaian perjuangan rakyat Maluku pun membuahkan hasil, ditandai dengan menyerahnya Belanda pada 21 Juni 1801 Masehi. Runtuhnya kerajaan Tidore setelah Sultan Nuku wafat pada 1805. Keadaan tersebut didukung dengan kondisi di kerajaan Tidore yang terus mengalami konflik internal. Pada akhirnya, kerajaan Tidore jatuh ke tangan Belanda dan kemudian bergabung dengan NKRI ketika Indonesia merdeka. Berikutnya, ada beberapa peninggalan Kesultanan Tidore, yaitu Istana Kadato, Kie serta Benteng Tore, dan Tahula. Oke, sekian presentasi dari kelompok Kesultanan Ternate dan Tidore. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh komen di bawah ya. Terima kasih.